juga mau tanya, Bapak tadi bilang lebam mayat. Kalau hasil otopsi sesuai dengan KUHP, siapa yang berkepentingan dengan hasil otopsi? Keluarganya, Pak. Ya, setidak-tidaknya menerima penjelasan itu. Tadi 2 poin sudah kami jelaskan antara Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh, silakan. Silakan, ya. Boleh. Ya, kita baru menjelaskan tentang Afif Maulana. Ya. Menyampaikan yang di Polsek Kuranji. Silakan. Jawab dulu itu. Ya. Masih sesuai prosedur menurut Pak? Sa- Karena Afif Maulana itu dan kawan-kawannya. Ya, terpisah antara kawan-kawan Afif Maulana yang berada di Polsek Kuranji dengan Afif Maulana yang berada di TKP Jembatan. Oke, saya bilang itu. Ketika kami merilis itu, Ya. yakinkah Bapak memang sesuai prosedur? Ada prosedur yang diduga kurang benar. Sehingga kenapa Propam kami turun dan memeriksa 45 anggota. Silakan kita bicarakan apa yang diperlukan. Kami penuhi apa yang diperlukan. Pada kesempatan ini saya atas nama institusi Polri selaku Kapolda Sumatera Barat turut berduka cita yang sangat mendalam atas wafatnya anak kita ini, namanya Saudara Afif Maulana. Kasian banget dari si Afif ini ya. Nama keluarga yang ditinggalkan untuk diberikan keikhlasan. Semoga masa depannya masih panjang. Agar almarhum arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi mohon maaf manakala ada anggota kami yang kelakuannya kurang profesional, kami akan tindak tegas. Kalau ada anggota kami yang kurang profesional, kami tindak tegas. Tindak tegasnya itu jangan dihukum kode etika aja Pak, langsung aja pecat secara tidak terhormat Pak. Kalau memang ada benar oknum yang melakukan kekejian itu. Jadi informasi yang mungkin keluarga atau Bang Riki terima dari saksi-saksi itu adalah Afif ini sebenarnya di mana? Waktu itu sempat dibawa ke Polsek kah? Dibawa pas di jembatan tuh ada Afif dikerumunin sama polisi. Itu Aditya yang lihat atau saksi lain? Saksi yang berdua. Saksi nomor 3 subuh tadi saya dapat. Itu juga ngomong di si Afif ini dikerumunin sama polisi. Abang mungkin sempat mendokumentasikan, bikin video? Ada video sama saya. Boleh saya lihat Bang? Ini Bang. Atas ini termasuk di 18 orang yang sudah diamankan polisi itu. Ada fotonya yang pas keluar dari foto ada semua. Saya lihat wajahnya ada juga semua. Yang pasti sih yang ceritakan tadi apa ada juga panjang pasti terima pasti sih. Jadi apa yang berusaha diceritakan oleh saksi ini Bang? Saya lihat si Afif ada di polsek, masih dipukul sama polisi, disiksa dulu. Pas dengar suara lampu besar, nggak boleh lihat kiri kanan. Dan cerita bahwa Afif lompat dari jembatan itu menurut keluarga juga dan menurut kesaksian para saksi ini nggak ada dia lompat, nggak benar. Nggak ada dia melompat. Kalau melompat Bu, ukuran tinggi itu Bu, pasti ada yang hancur badannya sedikit patah. Yang polisinya nih Bu, yang mukul si saksi yang nomor 2 nih polisinya Bu, dia lihatin sama saya tuh. Ini apa Bang? Oh ini polisi yang pada saat itu terlibat dalam penangkapan. Iya. Karena ini banyak versi ya, antara kronologi kemudian sempat beredar, versi keluarga. Keluarga melihatnya kenapa sampai ada cerita yang berbeda ini? Cerita yang berbeda gini Bu, mungkin si Afif ini udah dipukul duluan sama polisi dan meninggal, dicari jalan keluar sama polisi ini lagi Bu. Kalau si Adit nih ngomong sama polisi, Pak ada teman gue jatuh Pak, pasti kalau kita polisi nih Bu, pasti langsung kita cari ke bawah. Ini enggak, kalau polisi udah tahu, dia teman si Adit nih ngomong polisi, Pak ada temanku jatuh Pak, cek bawah, langsung dicari sama polisi Bu. Kenapa jam 11 siang baru bisa bilang siapa ngapung, kejanggalan juga Bu. Udah dibilang sama Sapif kan, sama Sedit, Pak temanku lompat, pasti polisi dicari ya. Kan udah bilang ada yang lompat, kenapa baru jam 11 siang? Itu kan cerita yang ada, mau hilangin jejak. Kalau besar air kan dianyut, Anyut. itu masuk letak itu kan ditaruhnya kayak gitu. Tapi udah jelas saksinya gini, tapi masih diliku-likukan juga jalan itu. Nggak boleh dong, satu janjang patah, satu ganti. Saya liatin aja tuh Kapolda ngomong Bu, saya perhatiin monitor juga kan. Pas jatuh, aku langsung lompat, dia ngomong kayak itu. Yang penyebab jatuhnya siapa? Penyebab jatuhnya kan ditendang sama polisi. Nah itunya nggak ada dikeluarin sama Pak Kapolda. Jatuhnya aja, penyebab jatuhnya gimana? Karena siapa penyebabnya ditendang sama polisi? Penyebab meninggalnya korban tidak ada dibikinnya, cuma nol. Cuma dibisikkan sama papanya, tulang rusuk patah enam. Ya, Cuma lisan. karena patah enam tulang rusuk menusuk ada paru-paru robek lah paru-paru. Indonesia guys. Saya sekarang hasil otopsi tidak ada. Ini Saya mau otopsinya swasparan. Kalau ragu misal saya otopsi ulang. Tapi bukan Mayat dari itu pihak saja polisian, dibongkar. dokter ya. Tapi kita harus swasparan, hadirin semuanya. Dokter dari TNI tolong dihadirkan, biar jelas. Nah, siap dibongkar lagi.
Katanya pas nyampe rumah nggak boleh dipoto. Apa yang nggak boleh? Almarhum nggak boleh dipoto. Cuma kalau orang pengen lihat aja wajahnya, kan udah dijaga kan. Alasannya jahitnya masih lembek. Kita copot jahitan itu lah alasannya. Martir jenazah rumah nggak ada dari pihak polisi ya? Nggak ada. Nggak ada. Satu pun nggak ada dia. Satu pun nggak ada. Jadi dari keluarga Jawa. Iya. Keluarga semua. Hari ini keluarga bersama kuasa hukum dan juga didampingi oleh Kontras mendatangi Komnas HAM untuk memberikan keterangan terkait pengaduan kami. Kami sangat berharap ya ketika kemarin seolah-olah Polda Sumbar itu ingin menutup kasus Afif Maulana ini segera mungkin, dan dari awal kecurigaan itu sudah kami rasakan dan kami merasa ada dugaan kuat obstruction of justice yang dilakukan oleh kepolisian Sumatera Barat dalam tragedi ini. Kita tahu bahwa kasus ini tidak mudah, kasus ini melibatkan banyak polisi diduga sebagai pelaku, dan dalam keterangannya ada 45 orang yang diperiksa karena kasus ini begitu. Dan ini kasus yang luar biasa di Indonesia, di mana polisi tidak menyiksa anak-anak, dan itu bukan satu orang yang menjadi korban dan menewaskan satu orang anak, dan banyak anak-anak lainnya juga menjadi korban. Untuk itu kami tetap akan berjuang memperoleh keadilan untuk Afif Maulana dan kawan-kawannya, dan ini proses yang kami sedang lakukan ke Komnas HAM untuk segera Komnas HAM membentuk tim investigasi dalam kasus ini agar bisa membuat terang kasus kematian Afif Maulana dan penyiksaan terhadap teman-teman lainnya. Hingga saat ini saya katakan dengan tegas, kami dari awal sangat yakin Afif Maulana dan kawan-kawannya disiksa hingga menyebabkan dia mati. Warga juga menyampaikan kepada Komnas HAM, warga sepakat untuk melakukan ekshumasi atas jenazah Afif Maulana, membongkar kembali kuburan Afif Maulana untuk mengungkap apa yang terjadi sebenarnya terhadap kematian anak kami Afif Maulana. Saya tidak lupa karena tidak ada tanda-tanda di badannya Jatuh pasti. Afif pun tidak pernah tawuran sama sekali, keluar malam pun tak pernah. Pertama kami sedang melakukan investigasi terhadap kasus Afif Maulana dan sebenarnya 17 anak lainnya segitu yang diduga segitu disiksa segitu di sana di Kota Padang segitu. Nah, minggu lalu kami sudah memeriksa keluarga segitu, kedua orang tua Afif Maulana, kemudian saudaranya segitu. Jadi ada 3 dan 1 kuasa hukum dari LBH Padang. Untuk yang 17 remaja itu kami sudah mendalaminya dengan kuasa hukum, tetapi memang kami ingin juga bertemu dengan mereka ke-17-nya itu. Tentu kami apresiasi apa yang dilakukan oleh Polda Sumatera Barat, sudah melakukan pemaparan kasus gitu. Kemudian juga sudah ada transparansi ya bahwa ini ada pelanggaran etika, kami apresiasi itu. Ya, itu juga yang kemudian diharapkan oleh pihak keluarga maupun juga masyarakat Indonesia ya Pak ya, untuk membuka kasus ini setransparan. Komnas HAM selidiki kasus ini secara profesional dan transparan Pak.